keluarga kalian, keluarga besar kalian, dan kalian sendiri sudah merasakannya. Tidak tentram hidup kalian. Siapa yang memerintah kalian? Siapa kreator dan dalangnya? Siapa semua yang terlibat? Ungkap, itu namanya taubat. Kalau tidak begitu, hancur kalian. Bukan kata saya, tetapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menderita atas pembantaian dan penyiksaan serta pembunuhan ini bukan hanya saya sebagai orang tua, tetapi keluarga besar kami. Ketika putra saya disiksa secara keji, kemudian dibunuh secara biadab, tentu saja kami sebagai orang tua dan keluarga besar dari korban kilometer 50 ini sangat-sangatlah sedih dan kecewa, sangat-sangatlah marah, karena tidak ada dasar dan landasan secara jelas apa sebabnya dibunuh. Nggak ada. Ya, Habib Rizik melakukan perjalanan waktu itu dengan para pengawalnya, itu perjalanannya legal, nggak ada perjalanan ilegal di sana. Habib Rizik pada saat itu tersangka pun bukan, ya kan? Lalu salahnya apa tiba-tiba dibunuh? Lah, coba sampaikan kepada saya, salahnya apa? Sudahlah, udah kalian atur aja sendiri semau kalian. Kalian bunuh tuh anak-anak muda itu, kemudian kalian ngumpet di pihak kekuasaan yang memang sengaja menyembunyikan kalian, ya kan? Emang sengaja mendukung kalian, mendukung pembunuhan ini, ya kan? Silakan saja. Tetapi kami dari keluarga korban, orang tua korban, akan terus menuntut di dunia dan di akhirat. Jadi tuntutan kami itu tuntutan dunia, tuntutan akhirat, dan tuntutan dunia akhirat kepada kalian semua. Siapa? Para eksekutor, pelaku pembunuhan biadab ini, pembantaian dan penyiksaan biadab ini. Orang-orang yang memberi perintah kepada kalian untuk membunuhnya. Kemudian dalangnya, kemudian semua yang terlibat, otaknya, semuanya yang terlibat. Kami akan menuntut kalian di dunia, di akhirat, dan di dunia sampai dengan akhirat. Dan saya tahu, yakin, 1.000.000% saya yakin, detik ini kalian sudah merasakan tuntutan kami itu. Betul tidak? Kalian sudah mulai merasakannya sekarang. Anak kalian, keturunan kalian, keluarga besar kalian, dan kalian sendiri sudah merasakannya. Tidak tentram hidup kalian. Hidup kalian di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kalian di dalam laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kalian di dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sadari atau kalian tidak sadari. Maka itu bertobatlah. Bertobatlah supaya selamat keturunan kalian, supaya selamat keluarga besar kalian. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kalian, selamatkan dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Kalian yang bisa menyelamatkan. Bertaubatlah dengan cara taubatan nasuha. Datang kepada kami keluarga, minta maaf. Ungkap kasus ini dengan sebenarnya. Siapa yang memerintah kalian? Siapa kreator dan dalangnya? Siapa semua yang terlibat? Ungkap, itu namanya taubat. Kalau tidak begitu, hancur kalian. Bukan kata saya, tetapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menurut saya, tetapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam. Balasan bagi mereka adalah jahannam khalidan fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Itu tuntutan akhirat, dan pasti kalian sudah ditunggu oleh neraka jahannam di akhirat kelak. Wa ghadiballah, dan kalian mendapat kemurkaan Allah. Wa ghadiballahu alaihi, dan mereka mendapat kemurkaan Allah. Wa la'anahu, dan mendapat laknat Allah.
dan mereka mendapat laknat Allah. Wa'adallahu adzaban azima, dan untuk mereka telah disiapkan azab yang sangat pedih. Jadi kalian hidup sekarang dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian sadar atau tidak sadar, kalian hidup dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian jalani sisa hidup kalian dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalian sadar atau tidak sadar. Bukan kata saya, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah. Karena yang menderita atas pembantaian dan penyiksaan serta pembunuhan ini bukan hanya saya sebagai orang tua, tetapi keluarga besar kami. Neneknya, tantenya, omnya, sepupunya, keponakannya, seluruh keluarga besar. Maka yang akan mengena azab dan laknat ini termasuk keluarga besar kalian. Semuanya, para pelaku, orang yang memerintahkan, semua yang terlibat, dalang dan kreatornya, keluarga besar kalian kena semuanya. Keburukan Allah dan azab dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak peduli kalian percaya dengan Al-Qur'an atau tidak. Saya tidak peduli kalian percaya dengan akhirat atau tidak. Saya tidak peduli kalian percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak, tetapi itulah yang terjadi. Bertobatlah. Dan kami meminta kepada keluarga dari para pelaku pembunuhan dan semua kreatornya ini, bertobatlah juga kalian. Dorong pelakunya untuk bertobat. Kami meminta kepada masyarakat secara umum untuk ayo bersama-sama kita tegakkan keadilan untuk 6 syuhada FPI yang dizolimi, yang sudah dibantai, dan negara diam dan Indonesia diam. Sudah beberapa kali saya katakan, kasus 6 syuhada FPI ini akan membuktikan apakah pengelola negara ini, pengelola bangsa ini adalah orang-orang yang beradab atau orang-orang yang biadab. Nanti kita lihat apakah sesuai dengan Pancasila sila yang kedua. Nanti kita lihat. Ini ukurannya 6 syuhada FPI. Itu tuntutan kami di dunia. Tegakkan keadilan seadil-adilnya. Seret pelaku, seret orang yang memerintahkan, seret dalang atau kreatornya, pemikirnya, think tanknya, seret semua yang terlibat di dalam pembunuhan ini dan hukum mati. Itu tuntutan kami. Ayo masyarakat, kita tegakkan keadilan bersama. Kalau untuk berharap kepada negara, wah sudah jauh. Ayo masyarakat umum, ayo kita tegakkan keadilan bersama-sama terhadap 6 syuhada FPI. Sudah ya, tambah saya terbawa tadi. Oke, makasih. Sudah cukup. Tadi udah ditutup belum? Belum. Jawab dulu kita. Ditutup dengan salam. Ya, itu harapan kami dari keluarga korban penyiksaan sadis dan pembantaian biadab terhadap 6 syuhada FPI. Ya, mudah-mudahan negara kita tetap menjadi negara yang beradab, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, bertuhan, berkemanusiaan dan beradil dan beradab. Ukurannya apa? Ukurannya tegaknya keadilan terhadap pembunuhan 6 orang pemuda beriman ini, pemuda yang baik-baik ini, yang tanpa salah sedikit pun juga dibantai dan dibunuh. Jadi itu ukurannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, lain sebagainya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi asbab turunnya keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.